Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari malaikat Jibril menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan beberapa pesan kepada beliau. Sebagaimana di dalam sebuah hadis ditegaskan, Atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Thumma qala ya Muhammad syaraful mu'mini qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Hadis riwayat At-Tabarani. Jibril sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihissalam mendatangiku, lalu dia berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kau suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau pasti akan memperoleh balasan dari amalmu. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya di malam hari, qiyamul lail, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya atau ketidakbergantungannya kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, ada 5 pesan yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semuanya. Pertama, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan mati. Ini pesan yang pertama, yang intinya pesan itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril memulai nasihatnya dengan mengingatkan tentang kematian. Karena bagi manusia, kematian ini adalah hal yang paling buruk, paling menyeramkan dan paling ditakuti oleh manusia, kecuali orang-orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman, kematian itu bisa jadi adalah sebagai akhir dari kemungkinan berbuat dosa, berbuat kemunkaran, dan awal dari kebahagiaan yang besar dan abadi. Karenanya kematian bagi seorang mukmin tidaklah menjadi momok yang menakutkan baginya. Makanya kita harus senantiasa untuk mengingat kematian, mengingat mati, dzikrul maut. Waktu yang terbaik untuk mengingat kematian adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udhkuril mauta fi salatik, fa innar rajula idza dzakaral mauta fi salatihi la hariyun ay yuhsina salatah wa sholli salata rajulin la yadunnu annahu yusolli salatan ghairaha. Ingatlah kematian di dalam solatmu, karena seseorang jika mengingat kematian di dalam solatnya, niscaya hal itu akan menjadikan dia memperbagus solatnya. Dan solatlah dengan solatnya seorang yang tidak mengira kalau ia akan melakukan solat selainnya yang dia lakukan pada saat itu. Artinya adalah bahwa mengingat kematian itu adalah justru bagaimana kita memperbanyak bekal untuk hidup setelah mati. Sehingga di antara buah daripada mengingat kematian
adalah menghilangkan ketergantungan hati terhadap dunia dan juga menghilangkan ketamakan hanya sekedar mengejar kesenangan duniawi saja. Juga buah yang lain daripada mengingat kematian, maka manusia akan menjadi pendek angan-angan karena tulul umur atau tulul amal adalah panjang angan-angan, selalu menghayal. Itu yang dilarang di dalam agama kita. Dengan mengingat kematian, maka panjang angan-angan itu tidak akan terjadi. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main saja. Dan sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah. Pesan yang pertama. Pesan yang kedua dari malaikat Jibril. Hei Muhammad, cintailah siapa, apa yang kamu sukai. Tapi ingat, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Kita tidak boleh cinta yang membabi buta kepada dunia. Kita hanya boleh mencintai secara hakiki. Yang sebenar-benar cinta hanyalah kepada Allah. Tapi kepada dunia boleh kita cinta, tapi tentu sekedarnya saja. Karena apa yang kita cintai pasti kita akan berpisah. Mungkin kita yang terlebih dahulu memisahkan dari yang kita cintai, atau yang kita cintai meninggalkan kita. Dan sangat menyakitkan kalau kita cinta membabi buta lalu kita berpisah dengannya. Di antara kita pasti ada yang merasakan bagaimana ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang kita sayangi. Kalau bukan orang yang beriman, kita mungkin akan berputus asa. Ya Allah, kenapa begitu cepat orang yang saya cintai meninggalkan saya? Mengapa tidak orang lain saja, tetangga saya yang tidak pernah sholat, mereka yang masih beragajul hidupnya? Tapi mengapa orang yang sangat saya cintai engkau tarik dari peredaran dunia ini? Itu adalah kata-kata dan kalimat orang yang tidak beriman. Maka orang yang beriman harus sadar, sabar dan juga ridho. Sabar menerima musibah, ridho atas ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan husnuzon kepada Allah bahwa segala sesuatu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah. Sehingga ada yang mengumpamakan kita ini harus seperti tukang parkir. Datang mobil mewah, kita jaga. Datang motor yang bagus juga kita jaga. Sekian puluh, mungkin sekian ratus kendaraan yang dititipkan kepada kita sebagai tukang parkir. Tapi kita tidak merasa memiliki kepada apa yang dititipkan itu. Sehingga pada saat orang yang punya mengambilnya, kita tidak pernah menyesalinya. Kita tidak pernah bersedih karena yang punya. Demikian juga harta yang kita dapat, jabatan, kedudukan, atau bahkan teman, anak, istri dan sebagainya, itu semua adalah titipan dari Allah untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka pada saat Allah mengambilnya, kita tidak boleh bersedih. Seperti itulah orang mengumpamakan kepada orang yang kita cintai. Janganlah kita cinta membabi buta. Lalu yang ketiga, pesan Jibril, berbuatlah sesuka hatimu, karena sesungguhnya engkau pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Engkau pasti akan mendapatkan balasannya
Yang baik balasan kebaikan atau pahala, yang buruk balasan keburukan atau dosa. Ini adalah sebuah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Dan semuanya dicatat oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, sebesar atom, sangat kecil, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan juga sebesar dzarrah pun, dia pasti akan melihat dan menerima balasan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Jadi sebenarnya pesan-pesan Jibril itu adalah sebuah pesan yang tidak dalam bentuk larangan, tetapi dalam bentuk kebolehan. Tetapi itu adalah sebuah kalimat yang memerlukan pemikiran daripada kita. Silahkan kau hidup sesukamu, tapi ingat kau akan mati. Silahkan kau mencintai sesuatu, tapi ingat kau akan berpisah dengannya. Silahkan kau beramal seperti apapun, tapi ingat kau mempertanggungjawabkannya. Adalah kalimat-kalimat yang bentuknya perintah tapi menggugah kita agar kita justru berpikir untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Lalu kemudian yang keempat, pesan malaikat Jibril bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu adalah berdirinya di malam hari. Qiyamul lail, bukan sekedar bangun di malam hari, tapi ibadah, berzikir kepada Allah. Salah satunya adalah menunaikan sholat sunnah tahajud. Karena sholat sunnah tahajud, kalau diambil secara ranking, dia adalah ada sedikit di bawah sholat fardu. Jadi sholat sunat yang paling afdal adalah sholat sunat tahajud. Pada saat kita sedang terlelap tidur, dengan buayan mimpi-mimpi yang indah, alam yang begitu dingin mencekam, kita bangun di malam hari, maka Allah pun memberikan kebaikan atas usaha yang kita lakukan. Satu-satunya sholat sunnah yang secara tersurat di dalam Al-Quran hanyalah sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah berikan kepada orang yang senantiasa sholat tahajud, yaitu maqamam mahmuda, ya, tempat yang tinggi, tempat yang terpuji. Anggota masyarakat banyak tahajud, anggota masyarakat yang terpuji. Pejabat yang senantiasa tahajud, pejabat yang terpuji. Rakyat yang senantiasa tahajud, terpuji. Siapapun orangnya, Allah janjikan maqamam mahmuda. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya mari sebagian daripada malam hari, khususnya di akhir sepertiga malam, kita gunakan untuk qiyamul lail. Dan yang terakhir hadirin rahimakumullah, pesan daripada malaikat Jibril, keperkasaan seorang mukmin adalah ketidaktergantungannya kepada orang lain. Janganlah kita menggantungkan nasib kepada manusia. Kalau kita menggantungkan nasib kepada manusia, siap-siaplah kita untuk kecewa. Hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Tempat bergantung apa? Nasib kita. Sehebat-hebatnya manusia, tempat tergantung kita, dia adalah manusia yang punya banyak kelemahan. Gantungkanlah nasib kita hanyalah kepada Allah. Seperti Nabi SAW yang menggantungkan dirinya hanyalah kepada Allah. Karena Allah lah yang akan menjadikan kita orang terhormat. Allah lah yang menjadikan kita manusia yang jatuh dari martabat kita, hanyalah Allah. Tapi wasilahnya adalah amal kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah,
Maka dari apa yang disampaikan oleh Jibril tadi, pertama adalah kita senantiasa dzikrul maut, mengingat kematian kita dengan mempersiapkan bekal. Yang kedua, janganlah kita tertipu oleh kehidupan dunia yang sering menipu kita bagaikan fata morgana. Nampak seperti indah tapi mencelakakan. Karenanya ukurlah segala tindakan kita itu dengan iman. Jangan dengan selera, jangan hanya keinginan nafsu. Karena kalau mengikuti keinginan selera dan nafsu, maka kita akan celaka. Yang ketiga adalah kita agar senantiasa memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita. Sisa-sisa usia kita yang sedang menuju titik finish, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak bekal. Dan bekal yang terbaik adalah takwa. Kemudian di malam hari kita adalah qiyamul lail. Untuk apa? Mengisi kehidupan kita, agar insya Allah kita menjadi orang yang terpuji baik di sisi manusia ataupun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang ia ridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.